العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا صلى الله عليه وسلم مرحبا بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك خير البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا إذا طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Ya lalwatan, ya lalwatan, kumpul wakbar minal iman, walataku minal iman, inhaku alal watan, ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan, kumpul wakbar minal iman, walataku minal iman, inhaku alal watan. Jaringan keislaman nasional bergerak persaudaraan umat Islam, kuatkan hati pribadi amanah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Jaringan keislaman nasional selalu semangat dan berkebaikan, terus amal ma'ruf dan nahi munkar bersama kiai jalan hidayah. Negara guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang, bersatulah di berkudu berjuang mengejar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 terbit temaram, sinarilah malam dan gelap kelam, untuk pedoman lewati malam menuju fajar Islam dan tentram. Dan bumi yang mendesimilasikan tentunya menjaga Nusantara. Jadi memang dari jajaran TNI, Polri, dan juga Pamong Praja, sedianya seluruh proses pendidikannya ada yang disiapkan waktu khusus di Jawa Timur. Perbanyak minum air di bumi Majapahit, insya Allah akan menjadi Indonesia lahir batin, warga bangsa berkarakter dan berintegritas. Yang juga kita hormati, beliau membawa tim ini, saya rasa tim yang luar biasa, Sesmenko Polkam Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, Deputi 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Heri Wiranto, dan juga Deputi 3 Bidang
tuan rumah, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah sekaligus Ketua Umum JKSN. Kemudian juga Ketua Umum Berguru. Dan yang kita hormati, ini secara intens apa tidak itu hafal atau belum lagu atau marusnya. Pergurunya hafal ya itu. Perguru hafal ya, JKSN ini lagunya baru. Saya juga baru mendengar kali ini. Jadi Rakornas kali ini menjadi bagian yang penting. Jadi Pak Menko Polhukam, ini adalah jaringan kiai santri yang tentu kita berharap bahwa ini akan menjadi rumah besar yang menyejukkan. Kiai-kiai yang ada di JKSN menjadi penyejuk, pendamai, dan semua bisa memberikan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan demi kebaikan. Para santri-santri yang juga ada di JKSN, kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, serta segenap Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang hadir di sini, para masyayikh, para kiai, para guru, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Hamid. Dalam hal ini beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Perguru, Wali Kota Surabaya, Bupati Mojokerto yang saya hormati, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Timur ini, segenap keluarga besar Perguno dan JKSM yang hadir pada kesempatan baik ini, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat pada hari ini kita dapat berkumpul di kota Surabaya bersilaturahmi dan insya Allah selalu dalam 10 guru besar Win Wali Songo dikukuhkan. Bu Gubernur sengaja saya membawa kekuatan penuh dari paling saya tidak pernah membawa sebanyak ini kemana-mana. Saya berdua, bertiga atau tidak sebanyak ini, bahkan ke Aceh sekalipun menghadapi bencana saya juga tidak sebanyak ini yang kami bawa. Deputi Hubungan Luar Negeri yang saya pikir di sini mungkin tidak perlu hadir lah, saya bilang tinggal di rumah dulu, jaga aman. Dan khusus hari ini
Memang saya ajak dan saya menguji kesetiaan para deputi saya. Kenapa? Ini adalah hari pertama libur panjang. Kami ajak ke sini supaya kita berhadapan di Jawa Timur. Dan Jawa Timur buat diri saya bukan tempat yang baru, bukan tempat yang tidak saya kenal. Karena pada saat saya sekolah SMP, saya ada di Malang. Sekolah saya adalah SMP 6 di Jalan Kawi, Malang. Tugas saya di Brigade 18 di Jabung di Malang, mulai dari kepala staf brigade sampai dengan komandan brigade. Kemudian saya tugas lagi keluar dari Jawa Timur, masuk lagi saya ke Jawa Timur menjadi kepala staf divisi sampai jadi panglima divisi. Saat itu saya dipanggil Pak Wiranto. Jamari, kamu mau bertugas di mana? Saya katakan, Pak, saya prajurit. Kalaupun ada jabatan tentara di surga, saya tidak akan minta. Dan kalaupun ada jabatan di neraka, Bapak perintahkan, saya berangkat. Sampai segitunya. Karena waktu itu beliau membuat pilihan dua. Kamu di Jawa Timur atau kamu di Jawa Barat? Saya tidak menjawab. Jawaban saya seperti yang tadi itu. Dan saya ditempatkan di Jawa Barat saat itu. Mungkin beliau sudah tahu ada gejala-gejala tahun 1998 gerakan reformasi besar di negeri ini supaya saya bisa menjaga ibu kota Jakarta di bagian luarnya. Mungkin itu. Tetapi jelas sangat khusus saya membawa para deputi sampai ke sini. Dan yang jaga rumah di sana hanya Wamenko saja dengan salah satu deputi. Sampai Wamenko bilang, Pak, dibawa semua, Pak. Ya saya bawa, kita uji deputi kita ini. Itulah kira-kira mengapa kami dengan kekuatan hampir penuh datang ke Jawa Timur. Selain itu juga karena saya didatangi oleh Pak Kiai, yang selalu Pak Kiai mengutus salah seorang pengurus perbunuh di Jawa Barat untuk ketemu dengan saya. Kok yang dilalah kata orang Jawa, saya sibuk tidak bisa mengatur waktu. Saat itu Pak Kiai malah yang datang ke kantor saya. Pada saat itu beliau menyampaikan ini rencananya, Pak, supaya Bapak kalau bisa hadir. Saya berupaya meminggirkan semua acara saya karena saya malu karena dia datang akan sini. Maka salah satu penyebab mengapa saya dengan kekuatan penuh datang kemari itu ajakan Pak Kiai. Saya anggap ini perintah dari Pak Kiai kepada saya. Kenapa? Karena saya bintang 4. Pak Kiai bintang 9. Bapak dan Ibu sekalian saya hadir yang saya hormati, saya ingin memulai sambutan ini dengan sebuah cerita heroisme. Guru kita, ulama kita, Raisul Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam kontribusinya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu. Sejak kedatangan pasukan Belanda di Surabaya, banyak terjadi ketegangan dan kekerasan di berbagai tempat, bahkan sempat terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Desas-desus tentang komando pasukan Nika yang ingin menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta yang saat itu dipimpin Dwi Tunggal Soekarno-Hatta meluas di kalangan pejuang. Belanda semakin sewenang-wenang karena merasa telah menang pada Perang Dunia Kedua. Bayangkan, yang memenangkan Perang Dunia Kedua datang ke Surabaya, dan sampai di Surabaya pun kalah dia lagi. Melihat situasi yang sudah sangat kondusif itu, Hadratus Syekh Kiai Haji yang tidak kondusif, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu
berkedudukan di Surabaya mengundang konsul-konsul NU seluruh Jawa dan Madura agar hadir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1945. Pada pertemuan itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad fisabilillah yang meminta seluruh umat Islam, pria maupun wanita, untuk ikut berjihad mempertahankan tanah air dan bangsanya. Fatwa resolusi jihad pun segera bergema dan menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat dan pesantren. Pada tanggal 22 Oktober 1945, puluhan ribu santri di Jawa Timur mulai mengkonsolidasikan diri untuk turut berpartisipasi dalam perang kemerdekaan. Sejak tanggal 22 Oktober 1945 itu, perang berkecamuk di sana sini di Santero, kota Surabaya, hingga berpuncak pada 10 November 1945, di mana pertempuran besar antara tentara Indonesia dibantu laskar rakyat dan sebagian besar adalah para santri dan gerilyawan melawan gabungan pasukan Inggris dan Belanda. Pihak tentara kolonial yang sejak awal meremehkan rakyat kita tidak menyangka bahwa skala perang luas secara masif di Jawa Timur. Dibakar oleh semangat jihad yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tercatat sebanyak hampir 15.000 nyawa pejuang kita gugur. Dan dalam pertempuran Surabaya, dan hampir 20.000 yang luka-luka. Kota Surabaya dan ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi dalam derita dan kesulitan. Atas peristiwa berdarah itu, hari ini, tanggal 10 November, kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Saya yakin, di antara ribuan pejuang yang gugur dalam pertempuran Surabaya adalah warga Nahdliyin, para guru dan santri NU. Al-Fatihah untuk beliau-beliau semua, dan semoga syahid menjemput para guru, ulama, dan santri-santri yang kita yang telah gugur sebagai syuhada berdirinya Republik Indonesia. Kisah tersebut saya sampaikan untuk menjadi peringatan buat kita semua bahwa kemerdekaan Indonesia salah satunya disumbangkan oleh jerih payah para ulama, guru, dan santri-santri NU. Karenanya marilah kita senantiasa warisi semangat mereka serta mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin menyampaikan di sini betapa seorang pimpinan kita, presiden kita yang tidak pernah semangat yang menurun, bahkan semakin genika. Dan beliau betul-betul memperhatikan persatuan. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa kerjasama yang kuat. Saya ambil satu cerita, mudah cerita ini rahasia, tapi perlu saya sampaikan betapa kita belajar dari sikap seorang presiden kita. Pada saat rapat kabinet terbatas, duduklah saya di samping kanan beliau, kemudian samping kiri beliau ada Menko lain, kumpul kurang lebih ada 10 menteri waktu itu membahas masalah ekonomi. Beliau pada saat itu sebetulnya menyemangati kita. Jangan pernah kita turun semangat. Jangan kita lelah. Jangan kita bosan. Kita harus tetap semangat untuk itu. Ini adalah kepentingan bangsa. Sampai beliau contohkan, kalau saya tidak semangat, saya tidak akan duduk di meja ini. Sampai beliau tunjukkan kepada menteri itu. Dan kita tidak boleh patah hati. Jatuh hati, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Contohnya adalah saya, beliau katakan. Saya dulu, ini, Menko ini, itu turut menandatangani pemberhentian saya dari tentara. Iya, beliau katakan itu. Tetapi karena saya seperti itulah, maka saya jadi tentara. Kalau dulu tidak dipecat, mungkin saya tidak akan jadi jadi presiden. Begitu besar semangat beliau. Dan satu hal yang dipelajari oleh kita adalah beliau tidak melihat siapa-siapa. Orang ini latar belakangnya apa, dia siapa. Tapi yang diperlukan oleh beliau adalah
kita menjadi satu. Kita bangun negeri ini, kita berjalan bersama-sama dan pasti tercapai dengan tekad itu. Oleh karenanya, mungkin salah satu juga yang menyebabkan saya membawa satu susunan kekuatan Polkam datang ke sini adalah supaya mempelajari semangat yang seperti ini. Yang pernah ditampilkan oleh masyarakat di Jawa Timur, khususnya Surabaya, pada saat kita menjelang mempertahankan kemerdekaan di tanah Majapahit. Oleh karena itu, jangan sempat api yang menyala seperti itu sekarang agak redup. Jangan sampai redup, harus semakin besar agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini dan menyajikan inilah bangsa yang kita bawa dan kita capai. Semoga itu bisa muncul segera dari Jawa Timur muncul. Matahari saja munculnya di timur. Ya, matahari itu munculnya di timur. Kemudian baru perang. Apa salahnya kalau kita mulai membangun Pulau Jawa juga mulainya dari timur. Kemudian bisa menjadi bangun. Ini ya sebetulnya harus kita pahami. Yang namanya hubungan yang kita buat tadi, Ibu Gubernur menyampaikan bagaimana kita punya program pemerintah untuk mencapai menuju ke Indonesia yang kita harapkan dan kita banggakan, yang biasa kita sebut sebagai Indonesia Emas. Bahwa Presiden menentukan beberapa 8 program yang harus segera kita lakukan. Saya akan mencuplik dari satu program adalah masalah peningkatan sumber daya. 11 komponen. Tapi di antara sekian itu ada 3 komponennya adalah manusia. Siapa itu? Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Manusia. Artinya kalau pendidikan ini akan bisa bagus, dia akan menciptakan, membawa masyarakat kita yang bagus dan sumber daya manusia kita. Dari pendidikan itu siapa sebetulnya yang sangat menentukan? Saya punya kesimpulan adalah guru. Guru harus guru yang hebat akan menciptakan manusia yang hebat. Kalau saya kemarin berbicara di Angkatan Darat, siapapun orang yang berada di lembaga pendidikan Angkatan Darat harus orang yang terbaik agar bisa menurunkan, mengalihkan ilmu kepada siswanya juga dengan baik. Karena menuntut ilmu relatif lebih mudah dibandingkan kita mentransfer ilmu. Oleh sebab itulah dituntut guru-guru yang hebat, orang-orang yang hebat yang punya kemampuan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kalau guru sudah memberikan seperti itu, maka kita akan mencetak manusia yang hebat yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih bagus. Kemudian digabungkan lagi dengan makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat kita, kepada rakyat, kepada anak-anak kita. Sampai hari ini, BGN itu sudah memberi makan kurang lebih 61 juta orang setiap hari. Itu kalau penduduk Malaysia itu sekitar 30, hampir 30 juta. Jadi 2 penduduk Malaysia kita beri makan satu hari. Bisa oleh kita. Dan yang menimbulkan kebanggaan kita adalah itu bisa kita capai dalam waktu yang relatif singkat. Kita memang meniru. Waktu itu kita meniru di Jepang, meniru di Brasil, kita meniru juga di India. Kita susun program kita hasil dari peninjauan itu. Di Brasil itu memberikan makan kepada anak sekolah itu 40 juta. Tapi titik 40 juta itu bisa dicapai dalam waktu 11 tahun. Kita bisa mencapai 61 juta, tidak kurang, hanya kurang sedikit. Mungkin 1,5 tahun lah. Kita bisa capai itu. Dan itu sangat mengejutkan. Begitu respons masyarakat mengerti tentang apa itu yang namanya makanan bergizi ini. Bahwa ada hal-hal kecil yang terjadi di antara itu adalah hal yang harus kita perbaiki. Kita perbaiki. Ada yang kena keracunan lah itu, ada yang lain sebagainya yang tidak betul begitu. Itu bagian dari upaya kerjaan kita yang mustahil juga kita melakukannya bisa sempurna.
Jadi kalau tata nilai, katakan kalau kita bisa menilai mungkin sudah di atas 98% kita lewati masalah ini. Yang 2% kita perbaiki sedikit-sedikit. Kita total. Kalau lihat jumlah manusianya, ya kita bisa bandingkan bahwa selama hampir 1,5 tahun ini sudah 4,5 miliar sajian yang diberikan kepada anak-anak kita. 4,5 miliar itu kalau ada yang sedikit tercemar dari itu ada sekitar, ya itu bukan sesuatu yang menggagalkan, membatalkan dan tidak menganggap itu baik, tetapi itu kekurangan yang harus kita penuhi. Kita berharap ini tetap berjalan terus dan berkembang terus, bahkan Presiden memberikan target sampai dengan akhir tahun ini harus kita bisa mencapai maksimal pada angka 82,9 juta anak dan ibu hamil serta anak-anak balita yang harus kita rawat. Dan itu bisa dicapai karena janjinya dari tim DBGN ini yang mengatakan, Pak, saya berani bulan Agustus paling lambat target akan saya capai. Ini yang membanggakan kita semua. Intinya sekali lagi bahwa pekerjaan itu pun tidak akan mungkin bisa sukses itu kalau tidak melakukan itu bersama-sama dengan kita. Kebersamaan kita itu didasari dari pemahaman kita yang sangat mendasar. Maka kita bisa melangkah bersama-sama. Kalau kata Mao Zedong dulu mengatakan perjalanan 1.000 miliar di hadapan ke depan sana hanya bisa kita capai apabila ada langkah pertama. Kalau kita tidak pernah berani melangkah, ya tidak akan mungkin kita sampai ke sana. Dari tekad itu maka kita harus paham bahwa tekad yang seperti itu juga tertanam pada diri kita masing-masing. Para guru juga harus paham itu kepada muridnya, tanamkan semangat kebangsaan. Jangan lupa itu. Saya pun punya cerita. Pada saat ada KTT Asia di Malaysia yang baru tahun kemarin itu, ada waktu senggang. Waktu senggang itu saya gunakan untuk datang ke kedutaan besar. Kenapa? Ada dua hal yang ingin saya lihat di sana. Yang pertama adalah banyaknya tenaga kerja kita yang bermasalah dengan hukum di Malaysia. Kemudian saya ingin melihat pendidikan sekolah Indonesia di sana yang cukup besar. Pada saat pendidikan itu maka saya masuk ke kelas tingkat SMA. Saya tanyakan kepada anak-anak sekolah tingkat SMA orang Indonesia ini. Saya tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Bingung juga. Kenapa kok Menko Polhukam tanya itu? Enggak, saya ingin tahu apa sebetulnya hari apa itu. Ada yang mengatakan saya angkat tangan. Yang mengatakan tanggal 28 Oktober, Pak. Oh iya, betul 28 Oktober saat itu. Pertanyaan saya ulang, 28 Oktober itu hari apa? Ada yang katakan, Pak, hari Selasa. Ya mana? Terus saya lemparkan persoalan, siapa yang bisa menjawab ini saya kasih hadiah. Tanggal 28 Oktober itu hari apa? Diperingati di negeri kita oleh bangsa Indonesia. Tidak orang satupun yang menjawab. Dan tidak ada yang tahu. Terus dalam hati saya, apa dosa saya ya? Sampai saya mendapat respon seperti ini. Akhirnya saya kumpulkan para guru, saya jelaskan. Walaupun anak itu lahir di negeri orang, atau dia besar di negeri orang, jangan lupa bahwa dia adalah orang Indonesia. Dia harus tahu sejarah bangsa ini. Harus tahu. Apalagi misalnya nanti di sini ada di sekolah tanya, apa itu 10 November? Enggak ada yang bisa jawab. Padahal terjadi di negeri ini, di tanah ini, di kota ini, tidak bisa menjawab. Sakit hati kita. Tapi itu salah karena kita. Karena kita yang tidak pernah memberikan pemahaman itu kepada anak-anak kita. Jadi kembali kepada guru, saya katakan bagaimana bangsa ini ke depan sangat ditentukan bagaimana guru sekarang ini. Saya kira para guru siap tahu untuk menjawab ini. Siap. Ini tantangan bangsa kepada para guru. Ya, tantangan buat kita semua. Kita jawab tantangan ini agar negeri ini menjadi negeri yang
betul-betul negeri yang besar, negeri yang hebat. Kenapa? Saya kira berulang-ulang ya, negeri ini selalu diingatkan oleh siapapun pemimpin kita mengatakan negeri kita ini negeri yang kaya. Kita ingat dalam sejarah ada yang namanya VOC. Ada yang tahu VOC? Coba para guru, ada yang tahu VOC? Kaitannya dengan negeri Belanda. Ya. Saya yakin guru takut menjawab, tapi kalau jawab takut salah, saya tahu. VOC itu singkatan dari Fort ini The Old India Company. Itu adalah perusahaan dagang orang Belanda yang ada di Indonesia. Pada masa itu VOC adalah perusahaan yang terkaya di Eropa. Bahkan dia lebih kaya dibandingkan dengan negaranya. Bisnis apa dia di negeri kita? Ada yang tahu? Hanya rempah-rempah. Dia bisa seperti itu. Belum bicara soal tambang di dalam tanah kita, belum bicara soal ikan di laut, belum bicara itu. Dia sudah kaya. Maka pasti kekayaan kita jauh lebih banyak daripada itu. Yang sangat prihatin adalah negeri sekaya ini rakyatnya masih ada yang antri beras. Negeri sekaya ini masih banyak, masih ada orang miskin. Harusnya tidak boleh ada. Kenapa? Adanya kekayaan kita salah masuk, salah diambil orang. Digunakan untuk kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu, mungkin pernah melihat akhir-akhir ini Presiden sudah bertemu dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dan sebagaimana yang kita lihat di televisi, tindakan yang sudah terjadi sekarang, yang korupsi di sana, korupsi di sini, jegat semuanya melakukan itu dan hasil-hasil itu digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Nah, siapa pula yang akan menjaga kekayaan kita kalau bukan anak-anak kita kelak? Bagaimana anak-anak kita akan tahu menjaga kekayaan kita kalau dia tidak tahu negeri ini kaya? Saya ambil contoh lagi hal yang lain. Kekayaan ikan kita di laut saja, di laut. Kekayaan ikan tangkap kita potensinya kita mendapatkan 35 miliar dolar satu tahun. Itu artinya kurang lebih sekitar 500 triliun lebih ya. 35 miliar dolar. Iya, 35 miliar dolar. Apa yang terjadi? Pada tahun 2024 tercatat ada 16.000 kapal asing mencari ikan tanpa izin di negeri ini. Nah, ini tidak bisa berlanjut. Ya, tidak bisa berlanjut. Kita harus menyiapkan itu. Dan disiapkanlah, mungkin pernah dengar bagaimana Pak Presiden punya konsep untuk memperbaiki kampung-kampung nelayan. Ya, kampung-kampung nelayan yang akan diperbaiki. Apa diperbaikinya? Lingkungannya jelas. Kemudian pabrik es harus ada di tempat itu. Kemudian solar harus juga ada di tempat itu. Kalau dia agak ke dalam, tidak langsung di pantai, akan diperbaiki, diperdalam sungainya, dikeruk. Supaya lalu lintas ini tidak menunggu. Cara Indonesia yang pertama, itu adalah seorang ustadz. Pada saat itu untuk memilih panglima itu dipilih, bukan diangkat oleh presiden, dipilih oleh para panglima. Ada dua calon. Satu calon adalah seorang perwira profesional. Satu calon adalah seorang guru ngaji. Pilihan kemana? Pilihan para panglima meminta supaya Pak Sudirman menjadi panglima TNI. Itu artinya kita sama sejak dulu, jauh. Kita ingin bangun negeri ini bersama-sama. Bukan berarti bahwa kita tidak memilih yang profesional, tidak. Kenapa? Intinya yang pertama tadi, tekad, karakter, dan kita saling tahu, saling paham. Di sini harus kita lihat. Dari dulu sampai sekarang saja. Kalau ada satuan yang akan melaksanakan tugas keluar, tugas katakanlah mungkin di perbatasan atau pertempuran di daerah lain, pasti komandan batalion dan staffnya datang kepada para kiai. Betul?
Mohon izin tolong doakan Pak Kiai. Saya dan prajurit saya akan melaksanakan tugas. Tolong Oslam doakan kami untuk selamat melaksanakan tugas dan berhasil. Sampai sekarang. Itu artinya kita sama-sama. Jadi kalau kembali lagi pada cerita Pak Kiai tadi, begitu Pak Kiai datang ke tempat saya, oh saya bilang siap Pak Kiai, saya datang. Saya lapor pada Presiden, oh ya, titip salam saya buat Pak Kiai, kepada Pak Kiai Asep. Jadi iman kita tidak terpisah dan tidak akan terpisah serta tidak mau sudah dipisah-pisahkan. Ya, kalau misalnya kita ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, sudah tinggalkanlah itu. Tinggalkan itu. Mungkin juga ada kelompok A yang menyakiti hati saya, kelompok B pernah menyakiti hati saya. Ya sudah, sekarang ini ayo kita sama-sama. Seperti layaknya bagaimana Pak Prabowo memerintahkan saya untuk menjadi masuk dalam kabinet. Mungkin siapa yang tidak sakit pada saat beliau jadi sedang membunuh tinggi jabatannya, karirnya di tentara, beliau harus terpaksa dihentikan karena keputusan politik. Saya adalah salah satu penanda tangannya. Harusnya kan dia marah, ini yang tangan gua nih, nggak usah. Ya, beliau tidak seperti itu. Sampai beliau katakan, kita sama-sama kita bangun ini. Nah inilah mungkin yang saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai mengundang saya kemari, dan maafkan saya kalau ada kata-kata yang tidak baik dengan kalimat-kalimat saya ini. Tapi intinya dari hati saya ingin supaya ini ditangkap oleh para guru, para kiai yang memberikan pengajaran kepada masyarakat kita, kepada umat kita, bahwa negeri ini membutuhkan kehadiran kita semua. Tidak bisa hanya satu kelompok saja, kita semua jalan. Mari kita bergandengan tangan menuju Indonesia yang diharapkan oleh bangsa ini, menuju Indonesia yang sesuai yang ditentukan, ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada kita. Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas di sini, tapi kalau toh ada yang kurang pas, itu hanya karena saya terlalu semangat mungkin. Karena tidak ada niat apapun, Dan saya ingin mengatakan, ayo kita sama-sama, jangan kita terpisah-pisah. Jangan nanti polisi lain, tentara lain. Itu kerjanya mereka tuh beberapa waktu yang lalu begini-begini terus. Sekarang sudah nggak rukun, kayak bersebelahan. Itu buktinya. Kita rangkul semuanya, ayo jalan. Untuk apa begitu? Kita bergabung bersama-sama, kita bangun. Karena bagaimanapun tentara, polisi, dan umat adalah tonggak kuat untuk membawa bangsa ini ke depan. Kalau itu tidak bisa sama-sama, bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Sekali lagi saya katakan itu penting, dan mari kita bersama-sama berjuang. Jangan ada pernah lelah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masa saya harus jadi ketua umum JKSN lagi? Tetapi setelah saya berpikir bahwa itu sinergis, maka saya menerimanya. Saya pernah ditetapkan secara aklamasi dalam sebuah rakernas untuk menjadi ketua umum PGMI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Saya menolak. Saya bilang saya mau, tapi pembina saja, nggak usah ketua umum. Sebab menyolok kalau di satu sisi ketua umum Perhulu, di satu sisi ketua umum PGMI. Tapi ketika JKSN saya menerima,
karena PKSN yang digarap adalah pondok pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu mari pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan berkaitan dengan pondok pesantren ke depan. Agenda kita dengan Bapak Menko Polhukam ini sampai jam 10. Kemudian kita beramah-tamah setengah jam nanti dengan panjenengan semua termasuk dengan Ibu Gubernur di ruang transit sampai setengah 11. Oleh karena itu saya harus menyelesaikan diri dalam saya memberikan sambutan ini. Bapak dan Ibu sekalian, jam setengah 11 kami dengan Bapak Menko Polhukam akan ke Mojokerto. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pondok pesantren adalah lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan yang pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan-layanan pendidikan, pondok pesantren telah menyelenggarakan pendidikan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dijajah oleh Belanda. Pondok-pondok pesantren menjadi sentral-sentral perjuangan melawan penjajah. Di mana-mana. Ada yang kemudian diculik kiainya dan seterusnya. Mudah dilumpuhkan, mudah dipatahkan oleh Belanda karena berdiri sendiri-sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian para pemikir pondok pesantren berpikir bahwa pondok pesantren harus mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan paham ahli sunnah wal jamaah, persatuan dan kesatuan akan bisa diwujudkan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kemudian para pemikir pondok pesantren menyelenggarakan pelatihan di Surabaya untuk melatih mereka-mereka yang akan menjadi pengurus dari pondok-pondok pesantren. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus mereka adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang akan bisa menggegerkan dan menggerakkan Indonesia merdeka. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian diselenggarakannya lembaga pendidikan yang namanya Nahdlatul Wathon oleh para pemikir itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Nahdlatul Wathon itu adalah lembaga pendidikan yang mengkader anak-anak muda yang dipandang terampil dan cerdas-cerdas untuk dididik. Pada setiap angkatannya kurang lebih 65 dari angkatan ke angkatan. Luar biasa, guru-gurunya mereka tokoh-tokoh yang luar biasa didatangkan dari Jawa Tengah. Ada Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Zubair, kemudian utamanya ulama-ulama Surabaya. Ulama-ulama Surabaya ada, mohon maaf, Kiai Mas Alwi, ya. Kemudian ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah Surabaya, karena beliau tinggalnya di Kabupaten menantu dari Haji Musa. Ada Kiai Haji Abdul Halim, abah saya, Surabaya, tinggalnya di Kedung Serokok Gang 5. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pemikiran pesantren yang merupakan sentral dari gerakan-gerakan melawan Belanda ini mudah sekali
dilumpuhkan oleh Belanda karena sendiri-sendiri, maka harus ada organisasi yang mewadahi pesantren itu. Kiai Abdul Wahab Hasbullah kepingin segera setelah melakukan pengkaderan dari periode ke periode, beberapa periode, ingin segera organisasi itu berdiri. Tetapi beliau juga mensyaratkan yang jadi pimpinannya, yang jadi pemimpinnya harus Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebab beliau sudah dikenal sebagai bapaknya kaum muslimin, dan beliau mempunyai banyak cabang-cabang pesantren yang didirikan oleh santri-santrinya, sehingga akan menjadi sebuah kekuatan besar. Abah saya, Kiai Haji Abdul Halim, terus mengkomunikasikan antara apa yang dimaui oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, segera organisasi itu terbentuk, dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang masih memikirkan tentang persatuan dan kesatuan. Apakah organisasi ini akan tetap membuat keutuhan persatuan dan kesatuan? Itulah Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi terus-menerus Bapak dan saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Wathon terus dikembangkan, dan upaya untuk menemukan dan merayu agar Kiai Hasyim Asy'ari mau memimpin organisasi itu dilakukan oleh abah saya dengan segala lemah lembutnya, dan Kiai Hasyim Asy'ari juga dengan segala lemah lembutnya. Akhirnya beliau mengambil sebuah keputusan, sudah kalau begitu kumpulkan para ulama-ulama pesantren itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian, beberapa santri beliau diminta untuk membantu abah saya mengkoordinir ulama-ulama yang diundang ke Surabaya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya berbicara sejarah, karena saya berbicara sejarah pada kesempatan ini saya mengundang Profesor Dr. Agus Mulyana, beliau Ketua Masyarakat Sejarah. Nanti ada koreksi dari beliau kalau seandainya saya tanpa menghadirkan beliau, nanti saya jangan-jangan dikatakan domain Kiai Asep. Saya mengundang juga Profesor Dr. Usep Abdul Matin. Beliau Ketua Dewan TP2GP pusatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk sebagai saksi bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan sumber-sumber primer. Bapak dan saudara-saudara sekalian, akhirnya kemudian dibuatlah surat undangan, ditulis dikonsep oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ditulis oleh abah saya, dan kemudian dikoordinir penyebarannya oleh abah saya, dibantu oleh santri-santri Tebuireng dan oleh santri-santri Nahdlatul Wathon. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yang jelas di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi memang di Muhammadiyah kadang-kadang masih ada bergejolak suara yang lain yang tidak menunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada hakikatnya Muhammadiyah juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mereka-mereka yang kemudian akan menjadi pengurusnya itu adalah mereka-mereka yang dikader di Nahdlatul Wathon. Mereka bersemangat karena mohon maaf, setiap kali mereka akan memulai pelajaran, mereka dibangkitkan oleh sebuah semangat dengan membacakan Yahlal Wathon. Tapi bukan yang dibacakan itu. Kalau itu mungkin Subhanul Wathon ya. Kalau ini Nahdlatul Wathon. Bunyinya saya tentu harus hafal sebagai seorang pendidik. Untuk kemudian saya harus juga setiap hari memberikan semangat
dengan menyebutkan visi misi untuk pesantren saya. Bapak dan Ibu sekalian, bunyinya yahlal waton, hubbul waton minal iman. Hubbul waton yahlal waton, wala takun ahlal khidman. Innal kamala bil a'mal, walaysa dhalik bil aqwal. I'mal tanal ma fil amal, wala takun mahdhal qawal. Dunyakum malil maqar, wa innama hilil mamar. I'mal bimal maula amar, wala takun baqaruz zimar. Lam ta'lamu man dawwaru, lam ta'qilu ma wajjaru. Aina intiha ma sayyaru, kaifa intiha ma sayyaru. Amhumu fihi saqukum ilal madhabihi dhabahkum. Amitakukum uqbakum am yudimu a'bakum. Yahlal uqulis salimah wa ahlal qulubil azimah. Kunu bihimmah aliyah wala takun kasaimah. Yahlal uqulis salimah, wahai pemuda-pemuda yang cerdas. Wahlal qulubil azimah, wahai pemuda-pemuda yang bercita-cita tinggi. Kunu bihimmah aliyah, bercita-citalah yang tinggi kamu, wala takun kasaimah, dan jangan seperti saimah. Saimah itu bina sapi. Oleh pondok-pondok pesantren adalah mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah paham inklusif dan paham moderasi, mudarok, dan sekaligus juga paham rahmatan lil alamin. Maka Bapak dan Ibu sekalian, persatuan dan kesatuan membutuhkan paham itu, bukan paham khilafah. Mohon maaf, Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kedua mereka adalah santri andalan dari Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahkan abah saya adalah anggota SI termuda, di usia 16 tahun sudah masuk ke dalam anggota SI. Tetapi Bapak dan saudara-saudara sekalian, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Halim memisahkan diri setelah memahami bahwa paham Islamnya Cokro Aminoto adalah khilafah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau paham khilafah tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan. Maka itulah Bapak dan Ibu sekalian. Dan Indonesia merdeka, kemudian Indonesia merdeka. Selanjutnya sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya bersemangat untuk memimpin JKSN? Kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena merdekanya sudah selesai. Tetapi paham Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, Bapak dan Ibu sekalian, harus terus dikembangkan. NU dan Muhammadiyah didekatkan menurut saya. Ya, suara-suara, alhamdulillah sekarang saya sudah lagi tidak melihat suara-suara yang dari Muhammadiyah yang kemudian membesar-besarkan perbedaan-perbedaan kecil, sudah tidak lagi terdengar. Ya, agar terjadi persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang kuat. Indonesia adil dan makmur membutuhkan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu inilah transformasi orientasinya pesantren. Dengan cara bagaimana? Kalau dulu Indonesia merdeka, abah saya melatih Hizbullah sebanyak 500 orang di Cibarusa dengan cara yang semacam itu. Tapi sekarang tidak lagi dengan begitu. Bagaimana kita melahirkan pilar-pilar yang dibutuhkan untuk Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa pilar-pilar itu? Kita mempunyai teori qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia, maju adilnya Indonesia, manakala Indonesia telah ditopang oleh 4 pilar. Pilar pertama oleh para ilmuwan dan ulama-ulama besar yang ilmunya digunakan untuk menerangi masyarakatnya. Nomor 2, apabila Indonesia telah dipimpin oleh para birokrat-birokrat yang orientasinya untuk kepentingan masyarakat, yang sekarang dipelopori oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk secara nasional. Dan di Jawa Timur dipelopori oleh beliau, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa.
saya membela habis-habisan pada saat pilgub yang dulu. Saya tumpahkan semua upaya saya untuk memenangkan Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Karena apa? Karena apa yang selalu beliau sampaikan, tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Di mana-mana itu yang dipidatokan. Kiprah seorang pemimpin adalah harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakatnya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nomor 3, pesantren harus melahirkan para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimalnya terhadap terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Nomor 4, situasinya harus kondusif. Sehingga buruh-buruh dan orang-orang miskin, mereka tidak demo, tetapi berdoa untuk kebaikan bersama. Tetapi tentu di pesantren, orang miskin jangan diproduksi. Kita ganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Agar seluruh kepentingan wali santri dan seluruh kepentingan santri, bagaimana masa depannya, itu tercover semuanya. Silakan menjadi ulama besar atau ilmuwan besar, silakan menjadi birokrat yang adil dan makmur, yang adil, yang akan berorientasikan mensejahterakan masyarakatnya. Silakan menjadi para konglomerat dan si profesional. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini mohon maaf adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, di mana begitu tegas dan begitu nyatanya upaya keras Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengupayakan terwujudnya cita-cita luhur kemerdekaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya totalitas ikut serta berkampanye untuk beliau di mana-mana karena saya membaca bukunya beliau tentang paradok. Antara lain Bapak dan Ibu sekalian, kemarin beliau memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu meningkat dan meningkat. Kira-kira sudah 35% meningkat pertumbuhan ekonomi. Tetapi aneh, ironis, paradok. Orang miskinnya tambah banyak. Mestinya ketika pertumbuhan ekonominya naik nih meningkat, orang miskin menurun. Tetapi orang miskinnya meningkat, jumlah orang miskinnya. Pengusaha menengahnya, Bapak dan Ibu sekalian, menurun. Mestinya kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, pengusaha menengahnya semakin banyak. Jadi akumulasinya di mana? Pertumbuhan ekonomi kita ini di oligarki yang beliau menggambarkan bahwa Indonesia, kekayaan Indonesia itu hampir dimiliki hanya oleh 52 keluarga di Indonesia ini. Beliau menyampaikan begitu dalam silaturahim pertemuan beliau dengan para tokoh masyarakat, para tokoh muslim, dan kebetulan saya diundang. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, upaya kerasnya Pak Prabowo luar biasa Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang oleh karenanya beliau mohon maaf usulnya juga banyak. Seperti Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa upaya memajukan Jawa Timur, maka musuhnya juga banyak. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Tidak mengapa. Allah akan memastikan dia akan menjadi penghuni sorga ketika dalam mewujudkan kepemimpinannya digonjang-ganjingkan oleh kesulitan-kesulitan. Itu Al-Quran menyatakan demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma